Kalau kita ikut dengan orang di atas itu ya, pressure-nya lebih kuat, tekanannya lebih kuat. Maka setiap hari kita takut. Ini kalau di dalam dunia politik ini, khususnya di partai, sebenarnya ini adalah otaknya dari pendirian partai-partai yang selama ini berdiri di Indonesia ini. Ada 3 partai yang beliau nahkodai untuk ikut kontestasi pemilu di 2009, 2014, dan 2019 plus 2024. Dia adalah Dr. Muhammad Sopyan, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat datang. Selamat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tapi kabarnya pernah sakit, Pak Sopyan. Tiba-tiba darah tinggi 230. Bawa ke rumah sakit Hermina. Ketika cek lab, kreatinin 4. Diponis sama dokter Ginjal. Oh. Stadium 4. Wis. Lalu kemudian naik berikutnya. Karena kebanyakan minum vitamin, saya dikasih bos waktu itu, saya agak perlu sebut namanya. Namanya bos Selergen ya. Naik 7,9. Oh, tinggi banget ya. Saya ke Cipto, waktu itu Dokter Cipto, dia adalah departemen ginjal, khusus ginjal. Ponis suruh cuci darah. Di situ shock saya. Saya sudah seolah-olah finish. Artinya harapan sudah tidak ada, finish. Waktu itu hari Kamis. Kamis pulang ke rumah. Hari Jumat pagi masukin barang ke koper. Saya waktu itu udah mau ikutin apa arahan dokter untuk cuci darah. Suatu ketika pagi-pagi itu kawan istri nelpon. Diminta untuk coba aja dulu ada pengobatan alternatif gitu. Itu di Purwakarta, namanya Rumah Sakit Holistik. Waktu itu saya juga pesimis dengan dalam perspektif alternatif ini, karena memang ya Cipto itu udah bagian dari satu kesimpulan bahwa ini rumah sakit punya nama kan. Dan artinya udah valid ya. Ketika Prodia juga hasil labnya juga seperti itu, menyatakan bahwa ini harus cuci darah. Akhirnya saya masuk ikut arahan teman itu di holistik selama 2 minggu. Waktu itu menjelang puasa. Tahun 2024 setelah pemilu. Setelah pemilu Pilpres Pilpres Pileg. Puasa. Menjelang puasa seminggu saya dirawat di sana. Yang terjadi adalah memang ini satu mukjizat. Ternyata di sana itu banyak juga pasien-pasien yang memang lebih gawat daripada saya. Lebih parah gitu? Iya, saya 7,9 udah panik. Diangkat kreatinin, mereka 17, urium 2014, udah mual segalanya, semua badan gatal. Dan saya juga merasakan gatal, karena kalau urium tinggi, kreatinin itu gatal sekali. Gak bisa tidur apa-apa, makan mual. Ternyata teman-teman pasien itu lebih parah lagi. Ada yang lebih parah? Nah, ada kalimat yang gelitik, sesungguhnya untuk bahan introspeksi terhadap saya. Teman itu cucunya Mbah Anong di Suralaya. Suralaya. Beliau katakan begini, Mas, sakit itu cobaan. Anda diuji. Anda introspeksi dong, dosa apa yang Anda boleh perbuat. Saya 17 biasa saja. Udahlah, aman aja, jihad itu. Lama kemudian ikutin arahan dia, turun. Itu yang mengagetkan dokter di sana, itu turun. Padahal dalam kesadaran bahwa ini cobaan gitu kan. Iya. Nah, mungkin apa si jawaban ini dosanya lebih kecil jadi ya naik, ya kan. Bilang mungkin Anda lebih dosa politik lebih dosanya lebih banyak gitu ya. Nah, tiba-tiba turun kan. Nah, ini kan anomali. Apa yang disampaikan oleh dokter yang di Cipto ini tidak akan turun. Fungsi ginjal Anda udah 9. Tapi memang begitu dia ngomong itu sugesti ya, sugesti.
oh ya ini cobaan nih. Gitu. Wah mungkin karena dosa politik saya terlalu tinggi ya kan. Ya ikutin arahan. Tiba-tiba turun. Turun ya. Turun kreatinin dari 7,9 menjadi 2,5. Di situ ada semangat lagi bahwa memang Tuhan masih sayang. Ya. Disitulah bangkit, semangat lagi makan. Disitulah udah mulai apa istilahnya mempermalukan diri. Oh saya harus berhenti merokok, saya harus berhenti makan daging. Saya nggak berhenti makan daging. Ya. Saya makan sate kambing itu tiap hari. Dulu tanya aja masih Nana itu, namanya Nana OB waktu di partai itu. Tiap hari beli sate, dicampur nasi, tiap hari makan itu mie sate. Tapi kan harusnya kan kalau Mas Sofian sakit gitu kan udah kondisi ginjal, tensinya tinggi kan harusnya istirahat. Tapi ini kok berpolitik lagi, diriin partai jadi sekjen. Nah inilah yang kemudian memang sebenarnya ada terakhir. Waktu itu pulang dari holistik, ada teman bilang, "You harus berobat, gak bisa begitu, tahan makan." Kemana? Di Penang. Pergi ke Penang. Malaysia, berobat lah. Dikasih obat, saya bawa referensi obat-obat darah tinggi yang amlodipin kecil itu. Dia bilang, wah ini obat gak bagus nih. Dikasih juga, tapi dalam tipe yang bagus. Dia bilang, apa aktivitas Anda? Politisi, waduh. Itu harus pensiun itu. Sudah salah ginjal. Iya, salah pensiun ginjal itu nggak boleh banyak berpikir. Gitu. Ya itulah memang tidak tahu memang sudah habit ya. Meskipun dokter sudah mengizinkan saya tidak boleh lagi beraktivitas politik. Tapi waktu itu alhamdulillah ketika saya diberikan kesempatan kreatinnya turun. Pada posisi waktu itu lagi nyusun disertasi, lagi kenceng-kenceng disertasi dokter ini. Iya. Waktu itu kan saya mau ujian kompre sebenarnya. Ujian kompre itu adalah salah satu syarat menuju ujian tertutup. Waktu itu sakit saya, nggak bisa ikut ujian itu, padahal udah bayar. Lalu semangat lagi karena turun ini, saya lanjutin lagi, ternyata alhamdulillah udah selesai ya. Lalu kemudian ya semangat lagi, semangat baru. Ya memang kenapa berani di politik ini ya udah komitmen ya dengan kawan-kawan. Ini satu ikhtiar ya ketika diajak udah habitnya di organisasi udah politik lagi. Tapi kira-kira Pak yang dirasakan ketika berpartai lagi ini terus kan kalau kemarin kan ikut di Nasdem terus di Perindo kan artinya di situ kan sudah ada Bang Surya, sudah ada Ritanu, kan tidak terlalu berat nih. Tiba-tiba sekarang mendirikan partai bersama Ahmad Raufik. Ini kan partai baru yang menguras energi pikiran. Justru gini, meskipun dalam tanda petik ini dikatakan bonek, bonek artinya bocah nekat, yang tidak ada kekuatan logistik, tiba-tiba berani buat partai. Kalau dulu ada cukongnya, ada Surya Paloh, ada Ritanu. Justru Mas, saya ingin sampaikan, kalau kita ikut dengan orang di atas itu ya, pressure-nya lebih kuat, tekanannya lebih kuat. Malah setiap hari kita takut. Itulah yang menjadi beban politik ya. Takut tidak perfect, takut tidak berhasil, takut tidak lolos. Kalau sekarang justru energi terbangun lagi, semangat luar biasa. Mas saya kaget ketika badan waktu itu 70 kilo, sekarang badan gemuk lagi. Celana udah banyak gamut. 80-an sekarang. Ya 80-an. Jadi karena berpartai ini, mungkin karena bebas kan ya. Bebas berpikir, ide-idenya lebih bebas. Bebasan ekspresi. Iya. Jadi pas mungkin waktu di mana di partai yang lama mungkin kan karena harus memberikan sesuatu yang tapi di luar kuasa karena ke orang lain kan. Jadi kalau sekarang kan lebih ini. Karena bebas kita menentukan nasib sendiri kan, cuma sendiri. Mau diapakan rumah ini, mau bagus, mau jelek, mau sendiri. Tapi Bang Sofian ini kan kalau kita lihat sejarahnya itu kan selalu sama Mas Rofi. Jadi kalau saya ingat kalau dulu itu ada Soekarno ini ada Hatta. Jadi ada Dwi Tunggal di dalam organisasi ini dari IMM, terus PMB, Nasdem, terus Hanura, Perindo, sekarang Partai Kebangkitan Bangsa.
selalu berdua. Ini gimana ini kok bisa sahabat sampai dari dulu sampai sekarang bisa jalan itu? Apa memang sejak dulu itu punya cita-cita? Mas Sufyan, nanti kita kalau sudah ini kita belajar politik dulu, terus kita ketika nanti kita sudah siap, kita dirikan partai sendiri gitu. Apa memang cita-citanya dari dulu gitu? Sebenarnya ini tidak ada rekayasa ya. Saya jujur, saya dari Jakarta. Nah, Mas Rofik itu dari Malang. berasal dari Malang. Ya. Dan kampus UMM saya UMJ. Nah, Saya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan tidak kenal waktu itu. Waktu itu saya pernah masih pada posisi masih di cabang Korpom kayaknya. ya. Ikut muktamar di Palembang. Tahun 2000 pertama kali saya ikut muktamar di Palembang. Itu belum kenal. Sama Mas Raffi. Belum kenal. Beliau waktu itu masih sekretaris DPD IMM Jawa Timur. Nah, Waktu itu memang calonnya kan ada dua, Aktif dan Yusuf Wartib ya. Dulu waktu itu belum kenal. Lama kemudian beliau masuk formatur, masuk ke pengurusan sebagai ketua IPTEK. Nah tahun 2003 itu kan muktamar di Bali. Bahkan muktamar Bali saya tidak ikut. Saya itu posisi kepengurusan waktu itu, waktu muktamar di Bali itu saya sebagai ketua DPD IMM di DKI Jakarta. Gak ikut juga di muktamar di Bali. Tiba-tiba saja karena mungkin sering waktu itu nggak sengaja juga saya sering aktif di Menteng. Jadi aktif itu kan aktivis itu kadang-kadang nginap nongkrong ya kan. Ya. Kalau enggak datangnya pagi, siang jam 12 sama jam 7 malam, pas makan pagi, makan siang, makan malam. Ya gitu, aktivis itu. Kan dulu nggak pernah pulang tuh. Ya. Karena ngekos bayar mahal. Ya. Akhirnya tidurlah di lantai 4 Ya, sama ya. Muhammadiyah itu. Tapi karena setiap hari kuliah dia, posisi saya waktu itu masih ketua bidang organisasi DKI Jakarta. Ada reshuffle di struktur kepemimpinan beliau bidang kader. Bidang kader waktu itu yang sekarang jadi wamen Dikdasmen Dikdasmen di Kauha. Ya. Beliau mengundurkan diri. Waktu itu diganti oleh saudara Badun, saya sekretaris bidangnya. Waktu itu juga nggak sengaja, waktu itu memang belum saatnya saya juga di DPP. Tapi interaksi dengan Ahmad Rafiq di situ. Udah mulai di situ. Ya. Dari situ udah mulai di Sekbid, saya menghantarkan beliau karena memang ada kevakuman di bidang kader, tidak ada yang menjalankan proses kaderisasi. Karena di dalam struktur kepengurusan itu, priorisasi apabila kaderisasi tidak jalan berbahaya. Waktu itu saya ngadain DAP, Darul Akom Paripurna, kalau di HM itu paling level tertinggi ya, latihan pimpinan paripurna. Itu saya mengadakan waktu itu di Bandung dan di Jakarta. Nah setelah itu kan mulai banyak interaksi. Waktu pendirian partai PMB pun saya tidak ikut. Waktu itu memang habit saya. Ya. Jujur habit saya di kampus. Memang di kampus. Tapi pernah jadi dosen kan? Iya, dunia akademik. Saya akademik kan di. Saya waktu 2023 itu memang posisi udah di S2 ya. S2 memang lagi kuliah konsennya di situ. Tiba-tiba ada saudara dulu tuh nelfon saya, nawarin saya kan di organisasi dan aktivis tuh nekat aja, kawin status pekerjaan ada. Jadi urusan rezeki jodoh urusan Tuhan, ya kan? Kalau ke dunia urusan politik urusan kita kan? Memang slogan waktu bapak saya itu, kamu kamu nyari ilmu itu bukan untuk bekerja, kamu cari ilmu aja sebanyak-banyaknya, uang akan ngikutin. Tiba-tiba dulu nelfon, ya, cok, itu panggilan dulu yang baca. Mau nggak di PNB? Apa tuh politik kan? Ya karena kita seorang organisasi biasalah kerja administrasi. Kalau bicara background keilmuan saya kan tidak cocok dengan politik. Saya ini awal sastra dulu, atau di satunya hukum Islam, hukum keluarga Islam, S2. S2 hukum Islam juga. S3 ini daftarnya hukum keluarga Islam juga. Ini jadi anda saya punya buku saya jadi profesor di bidang perkawinan. Jadi sebagai konsultan perkawinan yang paling cocok gitu. Waktu itu diajak tiba. Nah disitulah mulai memahami mendirikan sebuah partai politik.
Karena memang secara fisik masih kuat kan, usia waktu itu 30-an, 30 udah nggak nyampe. 30-an ya. Waktu saya di PMB itu masih usia 26 tahun. Masih muda banget. Masih muda banget sih. Masih kuat hidup di atas koran. Ya. Dulu itu memang benar istilah partai modal bismillah memang luar biasa. Karena partai aktivis ya, modal bismillah, tidak ada duit, tidak apa, makan tiap hari gorengan. Ya. Makan aja di warteg samping kiri kanan. Ya terus berjuang tanpa ada duit. Pemilu saja misalkan duit 300 juta. 300 juta partai politik mau ikut pemilu 2009 punya duit 300 juta. Bayangkan coba. Partai melawan partai-partai yang Partai besar. Waktu ya. itu hegemoni Demokrat. Demokrat kan, karena Demokrat waktu itu 20% itu dapatnya. Dengan ikon SBY Ya, kan. kan. Bayangkan mau pemilu Dengan 300 juta. Berapa persen itu dapatnya? Persen 0, berapa dia nggak buat. Tapi hanya punya DPRD. Tapi DPRD berapa? 50 kursi. 50 kursi. 5 kursi yang banyak di Papua. Ya. Ada di sebagian NTT. Ada provinsi satu dari Satu provinsi kita. Iya. Dulu itu memang semangat aktivisme, idealisme dari anak-anak AMM itu cukup kuat. Ketika melihat PAN tidak menjadi sambung aspirasi dengan Muhammadiyah, maka harus mau nggak mau kehadiran PMB waktu itu sebuah keniscayaan. Ya. Sebagai bahwa PAN itu tidak lagi menjadi sebuah aspirasi teman-teman. Cuma kenyataannya memang ya politik. Kebutuhan logistik yang sangat luar biasa. Ya. Bicara visi misi, ya idealisme, ya visi misi dulu ADRT-nya PMB itu jelas banget, bahwa ini Muhammadiyah banget. Ya. Kalau bubar pun harus kembalikan ke Muhammadiyah. Tapi ya kenyataannya kita kekuatan logistik kita tidak ada. Tidak. Ya. Tapi kan sebetulnya kan karena partai politik dan Muhammadiyah kan juga tidak support. Iya, tidak support itu kan. Karena kan politik Muhammadiyah kan politik kiplos ya. Iya, kiplos. Kan alokatif lah. Dalam perspektif yang seperti ini kan alokatif banyak. Tapi yang menarik menurut saya, ini kan soal aktivis. Soal aktivis itu, kalau aktivis IMM itu menurut saya lebih tertata ya. Artinya antara senior, junior itu komunikasinya relatif sangat kadang komunikatif gitu. Dan gerakannya itu teratur gitu loh. Seorang aktivis pangkat ketua IMM jadi ini, ketua IMM jadi apa si siapa ada Judi kan IPM ya, IPM terus ada beberapa IMM itu dia lebih teratur itu di dalam komunikasi politik di elit. Itu mungkin pada masa ini ya. Dulu itu nggak sekuat seperti ini. Ya. Dulu itu memang lebih kepada bahwa aktivis gerakan mahasiswa, aktivis sebagai kekuatan civil society saja. Jadi berkuat itu politik hanya sebagai sebuah rekanan yang kemudian posisi kita memberikan sebuah pencerahan. Tidak terlibat langsung. Ya, tapi kalau dari organisasi ekstra yang lain kan, mereka kan gontok-gontokannya kan kuat tuh. Di IMM ini lebih apa ya? Kalau dalam politik Jawa itu ada unggah-ungguhnya gitu. Ya kita memang terdidik dalam satu organisasi yang kalau menurut saya bukan saya kemudian membanggakan ya. Muhammadiyah itu kan sistem satu nilainya luar biasa ya, dari Islam, lalu kemudian terbuka, lalu kemudian dengan visi vokalnya juga tinggi ya. Jadi tidak ada lagi kesan yang kemudian soal kekuasaan. Mereka udah terdidik di satu kampus sebuah organisasi yang memang anak usahanya cukup besar sih. Jadi Kan organisasi kelas menengah yang menurut saya udah mapan ya. Itu udah terbiasa. Satu tutupnya terbiasa. Nah, Bang Sofyan, kita kembali ke partai baru ini. Kan, ini partai baru yang saya lihat dinakodai oleh Bang Sofyan dengan Mas Rafiq. Nah, ini kayaknya kalau saya ngobrol dengan Bang Sofyan kemarin dan Bang Rafiq ini, dua orang ini apa ya? Ada chemistry politik yang menurut saya cukup kuat sehingga saya kemarin dengar bahwa di dalam waktu 3 bulan aja kita sudah 38 provinsi sudah selesai. Dari 514 kabupaten kota 50% sudah jalan. Dan ini kan peran sekjen ini. Ini kan peran sekjen dan ini cukup diakui sangat luar biasa. Ini apa? Mungkin pengalaman dari dulu dari PMB, dari DPR atau memang
Bang Sofyan punya strategi yang lain. Jadi gini ya, kita ini kan memang di politik udah cukup lama, 20 tahun ya. Dan bahkan pengalamannya mendirikan partai politik, tentu banyak sekali interaksi-interaksi dengan kawan-kawan kita di daerah yang menjadi jangkar gerakan kita itu sendiri ya. Saya ingin jujur saja, dulu sebenarnya ketika kami keluar dari Nasdem, itu kan kita mendirikan namanya Perindo. Sebenarnya mendirikan partai Perindo, jujur hati saya itu setengah hati, setengah roda. Makanya ini saya ingin memberikan satu benar apa yang dikatakan Nabi itu, istafti kalba, mintalah fatwa pada hati. Waktu itu kalau nggak percaya tanya Raja Juli, saksi-saksi sejarahnya itu. Raja Juli Indonesia sekarang Menhut itu. Iya, Menhut ya. Waktu saya ngantarkan surat suruh Mas Rofi ke Nasdem, saya nangis, senangis-nangisnya itu. Bahwa hati itu sesungguhnya tidak mau keluar dari Nasdem. Gitu ya. Dan tahu bahwa ini, bahkan kalau menurut almarhum, Bang Peri Mursidan, dengan orang Aceh itu sama satu kampung dengan isi saya di Aceh Barat itu, beliau bilang, ya kalau Adinda bilang Bang Surya itu seperti buaya, itu lebih dari harimau. Camkan omongan abang nih, itu ini candaan ya. Tapi memang waktu itu saya nggak tahu, itulah nurani yang sesungguhnya harus diikutin waktu itu. Nangis saya waktu keluar dari Nasdem itu. Padahal kan cukup sebentar lah mendirikan Nasdem itu 2010 awal 2011 sampai 2013. 2013 saya bareng-bareng mendirikan Nasdem itu. Tiba-tiba nangis, kata Raja Juli, tenang, sabar kita, sabar itu, tenang dulu. Itu Raja Juli juga ikut keluar ya? Raja Juli kan dulu interaksi, kan beliau lagi menyelesaikan studi PhD di Australia. Kan sering berinteraksi, kita sering bantu sedikit lah dulu itu. Mau diakui atau tidak, kan kawan itu kan. Bersama dia. Iya. Kan memang itu seangkatan sama ketemu kita ya, Topik CSK, CS berat. Kalau panggil kan cacu-cacu aja. Nah, tiba-tiba nangis saya. Cuma waktu itu nasihat bapak saya begini, kamu itu harus tahu diri, yang ngajak kamu ke Nasdem itu Mas Rofi, kamu diajak keluarlah. Yang begitu kamu. Itu bentuk loyalitas. Ya, meskipun memang di sana itu saya tahu bahwa ini partai kan besar. Karena memang kekuatannya kan tidak digendong sendirian oleh Pak Surya. Di sana kan banyak. Setiap daerah banyak orang-orang yang punya. Tapi selain fatwa dari orang tua itu, ikut keluar dengan Mas Rafiq itu alasan. Ya, kan ya benar kan? Alasan pertama tadi ya, perkawanan, ideologis, meskipun secara nurani nangis. Kenapa nangis? Sebenarnya tanda-tanda kata Tuhan, kau jangan pergi. Tapi ternyata ya udahlah. Dan itu kan pilihan politik, pergi gitu kan? Pergi. Gitu. Yang kedua, itulah bodohnya seorang aktivis idealisme masih muda, berpikirnya urusan nanti. Kan yang ngerti politik, padahal ini ada sebongkah emas di belakang, ya kan? Tapi kalau nggak keluar nggak jadi saya sekarang ini, ya kan? Mungkin kan ini kan garis politik kan sudah ditentukan, ya kan? Ini kan sudah ditentukan kan? Itu kan bagian dari rekayasa kan? Yang sebenarnya jalannya kawan-kawan kita yang dulu sama-sama menderita udah jadi anggota dewan. Tapi kan ke depan kan kita juga nggak tahu. Tiba-tiba Ahmad Rafiq jadi wakil presiden, kan orang kan nggak ngerti kan bahwa ini baru nanti ketika besok terjadi. Oh ya, itu kalau saya nggak. Banyak juga orang menyayangkan, kenapa kamu keluar? Kita nggak tahu, itu resah Allah lah. Keluar kayak Tuhan yang mau diikuti. Inilah kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu Raja jadi menteri, kita nggak tahu cara Meldian jadi anggota dewan, Willy Aditya anggota dewan, Martin Monang anggota dewan. Tapi kan Raja Juli kan jadi menteri bukan karena Nasdem kan, karena partai baru. Nah ini saya kira nanti Sekjen juga akan merasakan juga ini begitu keluar ini kan, yang namanya dinamika politik, hasil itu kan kita nggak tahu. Ada saya ingin cerita semua orang tidak tahu. Pada akhir 2019 di Perindo waktu itu, saya sampaikan ke Ahmad Rafiq, saya pamit, Mas, saya keluar. Begitu sedihnya saya pernah pergi tuh. Keluar? Keluar saya. Tanpa berpikir panjang, kalimat saya pergi.
Karena udah jengah dengan lihat situasi politik seperti itu. Internal Tidak partai. ya, internal partai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ya. Kita kayak orang bodoh kayak nggak pernah sekolah. Ya kan? Iya. Kita ini dunia akademik ini. Di situ nggak berlaku ya? Nggak berlaku. Iya, iya. Saya bilang, Mas, kita harus keluar, harus berani. Iya. 2019. Beliau bertahan. Udah, kau duluan aja. Pergi saya pergi. Apa yang saya isi, saya daftar S3 di UIN Bandung. Ya nggak ngapa-ngapain sih. Ya tiba-tiba ya nggak tahu, mungkin beliau manggil lagi, udahlah. Kita di sini ya. Kita kesini lagi. Kita coba ini. Ikut pemilu lagi 2019. 2024. Taunya hasilnya kan sama. Sama kan ya. Memang itulah. Tetap kan. Akhirnya ketika masa-masa akhir pemilu saya sakit, Mas, kita harus berani. Kita ini ada Tuhan. Gak makan mati kita walaupun gak ada makan. Kita harus berani mendirikan partai. Tidak mungkin kita mendirikan partai tanpa keberanian. Kita harus nekat. Jangan dulu punya uang dari mana? Siapa yang ngasih secara cuma-cuma untuk mendirikan partai? Kan tidak mungkin. Jadi soal nyali juga itu. Soal nyali. Iya kan? Akhirnya lama-lama berani nongkrong di mana di kantor SD itu. Sambil ngelamun. Ada kawan waktu itu, Bang, ada duit gak? Sewa kantor lah. Duit lah itu untuk sewa kantor. Di Tebet Barat nomor 5 itu. Akhirnya sewa lah di situ kan, disebut rumah perjuangan. Perjalanan panjang kan kita tahu. Allah menakdirkan tiba-tiba ada orang baik, pakai saja kantor saya di Hanjebat. Sewa udah berapa? Itulah saya pikir ini perjalanan sebuah keberanian. Sepanjang kalau niat kita baik, sesungguhnya Allah akan berikan jalan. Dan ini soal nyali politik. Iya, soal nyali. Pasti kan ada orang menyinyir. Rofik nih buat partai terus kerjanya. Saya sama di keluarga dimanapun. Sama juga ya. Teman pesantren, teman aktivis. Ya, kau ini gimana kerjanya buat partai? Kapan kau duduk? Ya memang hidupnya ya. Ya biarkan tapi gini, karena jadi orang-orang juga, teman-teman masyarakat juga nanya-nanya ini Ahmad Rofik ini bikin partai. Siapa ini? Ya kan? Nah, ternyata di sini ada Ahmad Sofyan. Ngajak keluar nggak mau ya kan? Ya udah di situ dulu ya kan. Terus ya kan hasilnya sama Pak lagi. Nah, ini soal nyali politik. Bang Sofyan punya nyali politik, keluar dari Nasdem, udah keluar aja. Kan ini bukan soal nggak berpikir ini kan soal nyali aja. Nah, di Gema Bangsa ini, Bang Sofyan, apa yang kemudian Bang Sofyan akan tawarkan ke teman-teman ini? Jadi gini, Gema Bangsa ini kan lahir dari sebuah keniscayaan politik yang kita terbiasa terpasung oleh sebuah kekuatan ekonomi, kekuatan bukan oligarki, kekuatan ekonomi yang sehingga kita tidak punya kreativitas. Nah, politik yang selalu mengedepankan sentralistik dalam hal apapun ya, taksi pusat segala macam, sehingga di bawah terasa kayak sapi perah ya. Jadi tidak ada feedback, simbiosis mutualisme yang baik, tergantung kepada kedekatan personal antara pimpinan atas dan bawahan. Dari situlah kami menggarap ini penting kita membangun satu partai, kesadaran politik mulai dari bottom up, bukan top down. Kesadaran dari bawah dengan membangun sebuah kemandirian bahwa kita sungguhnya punya keyakinan dengan kekuatan kemandirian itulah kita menunjukkan sebuah kebebasan berpolitik, kebebasan ekspresi sehingga menjadi satu kekuatan kepentingan bersama, yaitu dalam ruang Gema Bangsa. Nah, ketika 10 tahun kami berkecimpung di partai politik yang memang dikuasai oleh segelintir orang, maka teman-teman ini menjadi satu entitas grouping yang kuat untuk benar-benar mas kita tidak bisa membuat partai politik kalau begitu. Enak aja mereka. Lah dulu juga kita nggak dibiayain, sesungguhnya nggak dibiayain. Sama-sama nggak dibiayain, kenapa nggak bikin sendiri kan gitu ya? Akhirnya berani. Nah, karena ini kesadarannya sama-sama, bukan jangan dipahami bahwa ini adalah barisan sakit hati, enggak ada. Ini ada satu kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki potensi oleh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, sehingga mengumpul kekuatan yaitu mendirikan sebuah Gema Bangsa itu. Jadi gini, sebetulnya Gema Bangsa itu lahir
dari kegelisahan teman-teman di lapangan nih, di daerah, ya kan, baik itu dari Perindo, Nasdem atau dari partai-partai lain, ya kan, yang memang jengah dengan sistem partai politik yang kooperatif gitu kan, ya. Terus dia bersama-sama membangun Partai Dua Bangsa ini. Ya. Terus koordinasinya dengan Bang Sofyan dan Mas Rafiq ini gimana? Tiba-tiba ini kan mereka punya kegelisahan, Bang Rafiq punya dan Mas Sofyan punya kegelisahan, terus bisa nyambung itu gimana? Ya karena satu visi itu tadi, satu rasa, satu visi, punya gagasan yang sama ya, dalam membangun partai. Sesungguhnya meyakinkan teman-teman juga gak cukup 1 bulan 2 bulan nggak cukup. Ini perjalanan panjang dalam proses satu periode pemilu. Oh berarti memang sejak dulu sudah komunikasi dengan partai. 2019 itu ide dasarnya membuat partai politik udah tinggi dulu. Dulu kita namanya PIM, Partai Indonesia Mandiri. Udah kita buat, udah kita ADRT. Itu yang membuat Bang Sofyan minta maaf, ayo kita keluar aja dari situ. Maaf beliau katakan begini, dulu, sabar dulu. Tapi saya nggak kuat, karena saya lebih muda kan. Ya udah, ya saya bilang kalau kita tidak ada keberanian, siapa orang mau bantu kalau isinya nggak ada? Kita ngomong doang dalam bentuk proposal, partai politik berdiri nggak ada, nubeng nggak ada, mau percaya apa? Akhir itulah karena diberikan kekuatan, ayo mas kita beranikan saja. Terus ketua umum siapa? Gak usah wes toko-toko, kita ini toko akan hadir sendiri, yuk jadi ketua umum, besok juga jadi toko. Gak usah gemerlap, awalnya kan mau tokonya yang lain. Nanti kalau yang lain kita nggak laku kalau kita. Siapa nggak laku saya bilang. Tergantung jualnya gimana kan? Emang dulu Muhaimin siapa? Kita nggak tahu kan, berawal dari kecil, semua kan dari kecil. Tapi tiba-tiba menjadi, ketika barang ini jadi menjadi sebuah partai politik, orang menyadari bahwa oh ternyata Sama bangsa hadir, punya berbasis badan hukum, ya kan? Jadi partai politik dari kesadaran sama-sama. Ini namanya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif dari teman-teman dari mulai Aceh sampai Papua kita punya orang membangun kilang di itu kenapa 38 provinsi itu lebih cepat karena memang itu persiapannya udah lama. Udah 1 tahun. Ya, saya kira kan tiba-tiba ya udah saya Bang Sofyan sama Mas Rafiq, ayo kita berdua kita dengan partai kita hubungi orang-orang kan gitu kan. Nah, kita kan mikir nih desentralisasinya dari mana gitu. Kolektivitasnya dari mana gitu. Tapi ternyata ketika kemudian membangun partai ini memang dari kegelisahan teman-teman, baru nyari nih ketua umumnya siapa kan gitu kan. Awalnya ketua umumnya tokoh. Tapi lama-lama berpikir juga ketua umum kita ini Mas Rafiq. Ya lama-lama dia keluar duit gak mau makan di toko ini. Kita aja lah. Apa takutnya? Akhirnya tumbuh sehingga semangat kita mendapatkan satu tempat yang sebenarnya di luar dugaan. Nah, dulu kami PNB kantornya di mana? Namanya di Bukit Duri Tanjakan. Ya itu kan partai-partai hukum. Iya, hukum. Ya kalau kita lihat ini cabang apakah DPP kan gitu kan. Kelasnya udah kelas-kelas DPC. Ya, DPC kan. Tapi sekarang ya memang itulah investasi kita ya dalam melakukan sebuah kapitalisasi sosial. Ya itulah dapat poinnya ya. Jadi kan orang bertanya, yuk berpolitik apa keuntungannya? Ya poinnya ini. Dengan 20 tahun kita mendirikan partai politik, jejaring ada, berhubungan di mana, dan dengan mudah kita membuat satu. Berarti ini kan sebenarnya partai politik ini udah partai lama. Cuman namanya nama baru kan, karena kan aktivitasnya sudah menggodoknya udah lama. Dari 2019. Iya. Karena kebetulan waktu itu tidak tepat ya, mungkin beliau belum siap. Ya. Tapi saya udah di luar duluan. Ya tapi memang Pak Sofyan, bahwa partai memang kan partai ini kan tidak harus apa ya itu pemilu juga kan, tapi sebuah organisasi yang dibangun partai kan. Kalau soal nanti kemudian kita bicara soal negara ya baru itu pemilu kan. Gitu. Tapi bahwa teman-teman tanya, kan kemarin tanya ini desentralisasinya, kolektivitasnya dari mana? Tiba-tiba Ahmad Rafiq sama Muhammad Sofyan dirikan partai terus sekarang kan sama juga dengan dulu membuat partai. Baru nyari orang kan gitu kan, tapi ternyata ketika ini memang sudah dibangun bersama yang lama gitu kan, terus sekarang baru manifestasinya. Saya kira itu menarik juga itu. Nah ini yang kemudian saya kira
kok tiba-tiba Bang Sofyan merasa berani gitu dalam kondisi sakit, dalam kondisi nggak punya, ya artinya kalau uang kan relatif ya. Artinya kan dulu Bang Sofyan mendirikan partai PMB, terus Nasdem kan juga posisinya sama juga kan, artinya bukan pengusaha besar, bukan apa kan gitu kan. Nah, tapi ini dalam kondisi sakit dan sekarang bisa menjalankan itu semua. Saya nggak tahu, sekarang justru sekarang mendapatkan energi yang positif luar biasa. Dari sisi kesehatan, sesungguhnya ya nggak baik-baik saja. Tapi nggak tahu, Palembang bisa bawa mobil sendiri, sekarang kerja sendiri, bawa mobil sendiri. Artinya kalau dalam ini secara lahiriah orang ginjal nggak bisa ngapa-ngapain, minum air terbatas, minum dibatasi. Itu mungkin karena sakit, karena dulu keluar dari periode itu keluar, saya jangan sakit gitu. Nah begitu masuk lagi sehat. Padahal di sini juga nggak ada apa-apanya. Iya. Apa yang dicarinya? Tapi itu memang ruang represi, ruang politik, ruang gagasan, ya kan? Ya. Sehingga kita tekanan tidak ada yang membuat kebebasan kita untuk berekspresi dalam ruang-ruang politik seperti ini, yang kemudian kita menjadi sehat. Ya. Tapi sebagai sekjen nih, kira-kira dengan kondisi semacam ini, kira-kira bisa menyelesaikan kepengurusan seluruh Indonesia ini, kira-kira butuh berapa lama dengan kondisi sekarang ini sebagai sekjen ya? Kan ini kan urusan sekjen. Ya. Saya lihat begini ya, kekuatan struktur ini kan kalau lihat kan tergantung kepada di atasnya ya, siapa memimpinnya. Apalagi kalau budaya kultur di Indonesia Timur ya, kalau ketokohannya dipegang ketokohan level 1 maka akan cepat. Kalau dia pegang tokoh 3 maka itu akan sulit ya. Tapi sesungguhnya ya, kalau saya lihat ya dengan semangat yang ada ya, kalau kemarin hasil Jom ini udah cukup luar biasa. Rata-rata inisiator tuh hampir 70% sudah terbentuk. Inisiator 70% seluruh kabupaten kota. Iya, udah 70%. Kayak di Jawa Barat aja contohnya, itu dari 27 kabupaten, itu tinggal satu kabupaten saja yang belum ada inisiator. Kalau bisa berarti kalau ya dia masuk 100%, iya kan? Tinggal hanya menyusun kepengurusan aja yang kirim ke DPP. Jawa Tengah udah semua inisiatornya, udah ada 16 bahkan struktur DPD. Artinya bahwa memang ini menarik, ada satu gejala yang di luar dugaan. Kita tidak orang yang kita tidak pernah support, kita tidak pernah support. 1% pun hanya support, semangat saja, semangat bahwa di depan ada harapan, kan? Kayak ibarat lagu itu. Mungkin tidak hari ini, ada minggu depan. Tapi gini, tapi apa yang diomongkan Pak sebagai seorang sekjen itu tidak hanya bukan harapan, tapi itu satu prediksi bahwa kita bisa melakukan itu semua gitu bagi mereka ya, karena pengalaman Bang Sofyan kan di Nasdem di ini kan, berarti ini bukan harapan. Nah, kalau sekarang aja sudah 70%, artinya akhir tahun sekarang saya kira sudah selesai. Akhir tahun saya yakin bisa. Yang penting kuncinya satu, kita harus kerja keras, kerja keras dan kerja ikhlas, dan rajin tiap hari. Kekuatan kita dan nelpon tiap hari. Jangan bosan memarahi orang. Saya itu dulu di Nasdem, PMB, bahkan di partai yang 10 tahun saya sana, itu kata-kata kasar itu sering terucap. Kalau Mas Joko mau tanya aja dengan ketua-ketua DP yang pernah berhubungan dengan saya. Semua isinya Ragunan. Ya memang kekuatan komunikasi, kita dekat, ada engagement dengan mereka, kedekatan emosional, ya sama-sama ayo bareng-bareng. Kita tidak mungkin bawa kapal layar ini kita mau tenggelamkan oleh kita sendiri, kita harus ini rumah kita. Saya yakin sih teman-teman luar biasa ya. Dan akhir tahun selesai. Dan itu tidak dimiliki oleh orang yang beruang. Ini maaf saja ya, Mas Rofik ini di sela-sela kita membuat partai politik ini ditawari orang yang berduit, saya nggak sebut orang namanya. Dia udah siapkan 2 T, saya nggak perlu sebutkan nama. Dia diminta jadi sekjen lagi, ada uangnya. Berarti kan dia ada uang tapi tidak mampu menyajarinya. Tapi saya pikir, Mas, lu mau jadi jongos lagi kan? Mau jadi pemimpin. Masa karirnya sekjen? Mau jadi jongos lagi, gitu kan?
mestinya jadi menteri, jadi wamen nggak dapat, hanya gara-gara kekuatan finansial tunggal itu yang mana kita. Nggak usah diambil, nggak mau lagi. Buat orang-orang luar itu banyak. Ya artinya gini, idealisme kan juga kan kalau dari pemeriksaan tadi itu kan bahwa karena saya masih idealis jadi kita ini. Tapi sebenarnya idealis itulah yang menjaga satu komitmen politik di Mas Rafiq dan Mas Sofyan kan. Kalau misalnya itu dua-dua diterima dia sekjen kan, waduh ini Mas Rafiq lah. Kapan saya jadi sekjen juga? Kan gitu kan? Itu kalau memang diterima waktu itu bubar udah. Iya bubar ya. Bubar. Ya. Karena ya kolektivitas yang dibangun itu juga kemudian sudah enggak. Kita ini kan sesungguhnya tidak gemerlapan dengan materi, bukan kemudian kita merasa cukup ya. Ya aktivis itu kan yang penting kita bisa makan. Dapur istri yang penting dia entah pada ngomongan kan udah aman aja. Benar. Yang bikin bahaya ini kan kalau istri setiap hari berisik itu bikin pusing meskipun kita tidak ada pemasukan. Menghadapi satu orang ini ya kan, itu sama menghadapi konstituen 540 itu kan pengurus ya kan. Kalau istri sama-sama aktivis tidak ada berisik ya. Kita lebih berisik ini ya. Kita tenang aja menjalankan satu organisasi. Tapi yang ada ya Bang Rafiq, Bang Sofyan, kalau misalnya ini akhir tahun ini selesai. Karena artinya kalau akhir tahun selesai, misalnya pemilu tahun depan pun sebenarnya kan siap. Bahasa siap. Misalkan tadi subuh saya sampaikan di grup begini. Saya bilang kan saya setiap hari selalu update stok. Itu sebenarnya untuk memacu, memanaskan mesin-mesin ya. Contoh misalkan Papua Barat, ini susah. Itu udah 100% terbentuk inisiator. Artinya mereka sendiri daerah-daerah yang memang secara geografis itu susah, justru lebih cepat. Ini cukup luar biasa, mau Utara, Maluku, ya. Berarti memang kegelisahan teman-teman di daerah memang sebetulnya dengan organisasi mereka butuh sebetulnya. Ini ibarat orang ini seperti Rambo ditahan oleh Vietcong ya kan? Terus ada kebebasan ya kan? Mampu melawan ada kebebasan. Iya, langsung dia masuk. Hanya satu kekuatan belati aja bisa melawan musuh sebanyak-banyak itu ya dengan perang gerilya itu. Nah ibarat ini kekuatan pengurus Gema Bangsa seperti itu. Itu yang tidak ditemukan di partai-partai yang kemarin Bang Sofyan 10 tahun di kerangkeng, ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak pernah ada rapat, tiba-tiba kasih uang lebar, mereka kewenangannya penuh, ya kan, punya otonomi gitu. Tiba-tiba dia punya inisiatif kan, udah bebas inisiatif, tidak harapan lagi kapan dikucurkan uang, enggak kan gitu kan. Nah ini yang harus dipahami oleh semua ya, bahwa desentralisasi yang dipahami ini kan bukan hanya sekedar jargon. Jargon dalam konteks pemerintahan ya. Ini memberikan ruang seluas-luasnya ke di bawah itu dalam menentukan apapun. Termasuk caleg, kepala daerah. Itulah yang kemudian ini menjadi angin segar buat teman-teman bahwa politik ini itulah yang kemudian politik yang sepenuhnya ruang gembira, ruang ekspres segala macam. Jadi ketika mereka investasi politik, ya kan, investasi dengan uang untuk membangun jaringan, membangun kekuatan, itu dia tidak takut bahwa investasinya akan hilang di intervensi DPP gitu ya. Ini kan sebenarnya pernah dilakukan oleh partai yang dulu. PSI pernah melakukan ini. PSI pernah melakukan ini. Sebenarnya pernah di PSI juga kan? Sebentar aja itu. Pernah melakukan itu. MOU, tapi saya nggak tahu tuh implementasinya jalan apa enggak. Ketika memberikan kebebasan itu, tapi kan udah ganti orang, ganti ketua umumnya, berubah pikiran, udah apa-apa semua diputuskan oleh pusat. Nah kita tidak mau seperti itu. Kadang-kadang kita ini selalu kerangkeng terkooptasi oleh kekuatan kapital itu, yang kemudian kita tidak bisa memberikan ruang sebebas-bebasnya di bahaya. Itu yang berbahaya dalam politik. Nah kita ingin memberikan bahwa politik itu sebagai alat yang kemudian harus diisi orang-orang yang baik, diisi orang-orang yang punya kebebasan sesuai tujuan utama. Saya kira akan jalan dengan sejalan-jalannya ya. Kalau memang itu benar. Kan dengan kebebasan, dengan otonomi ini kan potensi konflik kepentingan besar nih. Ya kan, kalau problem kan dia konflik tapi diem kan. Tapi kalau ini kan justru ini Bang Sofyan mempersiapkan bahwa bagaimana nanti manajemen konflik internal. Ya, ini kan satu sisi desentralisasi kan memberikan satu kebebasan dalam arti bahwa tetap kita harus memberikan sebuah batasan ya. Batasan dalam artian kita membuat aturan aja. Tapi ketika kita ada keterbukaan,
kejujuran, trust dalam menentukan desentralisasi ini, saya yakin akan jalan segala-jalannya. Misalkan contoh, kita setelah diangkat jadi ketua DPW punya otonomi ini, ya udah menentukan dia, ya udah apapun apa yang disampaikan oleh mereka ya kita ikut. Baru nanti setelah pemilu evaluasi. Yang menjadi konflik itu adalah kalau kemudian dari daerah-daerah semua DPW nampung tanpa dipusatkan dalam satu sistem, itu yang akan ribut. Oh, ini begitu ada apa, ya saya kembalikan kepada mereka kan dinamika di lapangan saja. Ya. Karena kalau udah kita tutup keran ini, sesungguhnya itu tidak ada kekuatan juga di bawah. Yang menjadi konflik itu kan kalau kita ada akseptabilitas dari pusat, sehingga itu seolah-olah ada legitimasi kepada seseorang memberikan otoritas untuk melakukan sebuah kritik kepada pemimpinnya di bawah. Ini yang terjadi kan begitu. Jadi dia merasa dilegitimasi untuk melakukan itu. Makanya kan kalau udah kita punya kebijakan sentralistik, desentralisasi itu, ya udah kita tutup telinga. Kalau ada lapor ini ya, itu ya Anda kan rumah tangga sendiri. Dan selama ini aman? Aman, nggak ada. Nggak ada. Dan itu semuanya yang diinginkan oleh mereka. Mereka menjadi raja-raja itu. Berarti kan DPP ini kan sebenarnya kan kalau saya lihat hanya IO ya sebetulnya. Iya kan? Hanya memfasilitasi, memberi ruang, terus mengatur rule-nya seperti apa. Ya tidak hanya IO juga, jadi mereka punya tanggung jawab di masing-masing level tingkatannya. Kita ya nasional, nggak mungkin kita ngurus di bawah. Iya benar. Ya itulah sebenarnya memberikan sebuah ruang mereka. Jadi mereka akan rajin sesungguhnya ketika mereka diberikan tanggung jawab. Kita nggak main-main. Iya. Tapi kan ada konsekuensi juga. Tidak mungkin sebebas-bebas lalu kemudian mereka korupsi kita nggak bunuh. Iya, tetap harus dibunuh. Jangan main. Iya kan. Walaupun bebas, tapi rule-nya jelas. Iya. Ya kan, rule-nya jelas. Misalkan saya otonomi, tiba-tiba main ria, dia main wae, kita bunuh enak aja, rusak kita partai lu. Benar-benar iya. Artinya kan sebebas-bebasnya, otonomi seluas-luasnya, tapi rule-nya jelas. Nah, ini menarik nih, dan saya kira ini yang membuat Bang Sofyan sehat. Ya, ya kan. Nah, teman-teman, ini Bang Sofyan ini kalau kita dengar tadi kan dia sebetulnya desain partai yang dibangun oleh teman-teman jaringan Bang Sofyan dan Pak Sahabat Taufik ini kan punya gaya kepemimpinan alternatif yang memang ini menjadi menarik kita simak. Nah, kawan-kawan semuanya, kita akan meneruskan lagi dengan beberapa tokoh di Partai Gema Bangsa. Ada dari Waketum, ada dari Ketua Bidang, yang nanti akan secara bergiliran kita akan berdialog dengan mereka. Dan tetap saksikan di obrolan Gema Kebangsaan. Salam sehat dan tetap berbahaya. Salam take off. Terima kasih. Terima kasih.